Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, baik rekan-rekan sekalian ya. Kita mulai PJJ ke-13 atau materi terakhir dari modul siap ya, sebelum kita ujian akhir semester. Nanti masih ada satu sesi insya Allah untuk review materi dan mungkin latihan-latihan soal ya. Kemarin ada beberapa konfirmasi terkait dengan UAS, ya, ujian akhir semester. Jadi yang menjadi bahan UAS adalah bahan-bahan setelah UTS. Ya, jadi mulai dari modul penerimaan, ada modul aset, persediaan, kemudian piutang, utang, dan GL pelaporan ya. Tapi karena modul-modul itu berkaitan, terutama misalkan modul persediaan dan aset, itu kan berkaitan dengan modul komitmen. Nah, modul komitmen kan adanya di pas UTS 1 itu ya. Nah, itu perlu lihat lagi juga kaitannya seperti apa. Ya. Apalagi hari ini kita akan bicara modul GL pelaporan yang dengan modul-modul yang sebelumnya. Ya, hanya nanti pokok bahasan atau pokok soalnya adalah terkait dengan materi setelah UTS. Ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya konfirmasi dan kemarin sudah diskusikan juga dengan dosen koordinatornya dan dosen-dosen yang lainnya. Untuk soalnya, tipe soalnya mirip dengan soal UTS. Jadi ada pilihan ganda dan ada IC. Kemudian pilihan gandanya mungkin tidak letter-let pengertian-pengertian ya, tapi mungkin ada di sana disebutkan data-data terus nanti baru ditanya misalkan ya, atau ada beberapa uraian kemudian ada pertanyaan. Demikian juga di IC-nya. Di IC-nya juga kita diminta untuk menghindari soal-soal yang textbook, pengertian-pengertian dan seterusnya ya. Nah, tipe-tipe yang ada di UTS itu mungkin bisa dijadikan acuan nanti untuk belajar, dari tolong disiapkan bahan-bahannya karena open book ya. Jadi contekannya disiapkan dulu. Ya mudah-mudahan hasilnya akan lebih baik daripada UTS kemarin ya. Baik, rekan-rekan sekalian, kita masuk di modul akuntansi dan pelaporan atau modul GLP ya. GLP itu General Ledger dan Pelaporan. Ini bahasanya bahasa gaduh-gaduh ya. Di mana ini modul terakhir yaitu modul pertanggungjawaban. Ya. Jadi semua yang menerima APBN, yang menerima anggaran pendapatan belanja negara atau yang menggunakan APBN itu wajib mempertanggungjawabkan ya dari penggunaan dana APBN-nya. Ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk laporan-laporan yang nanti itu disebutkan di peraturan-peraturan pemerintah termasuk di undang-undang, di mana setiap kementerian lembaga, ya bahkan termasuk bendera negara itu wajib membuat laporan pertanggungjawaban. Baik, kita mulai saja dari dasar hukum. Ya. Dari dasar hukum kita dapati selalu tidak lepas dari tiga paket undang-undang keuangan negara ya. Paket undang-undang keuangan negara itu ada 3 undang-undang yaitu nomor 17, nomor 1 dan nomor 15. Kemudian karena kita bicara pelaporan dan pelaporan kita itu harus menggunakan sistem akuntansi, maka ada standarnya. Standarnya itu sebenarnya sudah ada mulai tahun 2005 dengan adanya PP nomor 24 tahun 2005 standar akuntansi pemerintah yang kemudian direvisi dengan PP nomor 71 tahun 2010 ya. Lalu turunannya ada peraturan Menteri Keuangan di mana memang yang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan itu adalah Menteri Keuangan, maka ada PMK nomor 213 tahun 2013 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat atau SAPP. Nah, dalam laporan-laporan itu nanti ada kodifikasi-kodifikasi yang digunakan. Nah, kodifikasi yang digunakan untuk pelaporan ya itu adalah kodifikasi akun,
maka ada PMK tentang bagan akun standar atau BAS, ya, yang mengatur nanti di sana ada akun-akun pendapatan, ada akun belanja, ada akun transfer, ada akun pembiayaan, ya, ada akun non anggaran, kemudian ada akun-akun neraca, ya. Itu diatur dalam PMK nomor 214 tahun 2013 tentang bagan akun standar. Ya, sehingga nanti kita mengenal itu ada pendapatan pajak, pendapatan PNBP, ya, pendapatan kesatuan pajak, ada pendapatan hibah, ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, ya, dan seterusnya. Ada penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, terakhir kemarin kita bicara utang. Nah, itu diatur kode-kodenya atau kodifikasi akunnya itu dalam PMK nomor 214. Ya. Kemudian ada PMK tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, yaitu PMK 270 yang kemudian sudah beberapa kali sudah direvisi juga, kalau tidak salah itu PMK 270. Lalu ada PMK tentang KABA, ya, kebijakan akuntansi pemerintah pusat, ya, kemudian ada jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat, ya. Baik, kita mulai dulu dari filosofinya terkait dengan pelaporan ini. Yang pertama, amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ya, di mana ini adalah Undang-Undang Keuangan Negara, yang mana selama dari mulai 1945 merdeka sampai dengan 2002 kita belum punya undang-undang keuangan. Baru tahun 2003 kita punya undang-undang keuangan negara. Di situ diamanatkan bahwasanya presiden, ya, selaku wakil pemerintah menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Kepada siapa? Kepada rakyat, dalam hal ini diwakili oleh wakilnya yaitu DPR. Apa bentuknya? Bentuknya adalah laporan keuangan. Dan laporan keuangan ini tentunya tidak sepihak, harus sudah diaudit, sudah diperiksa oleh auditor yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ini tadi ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, ya, terkait dengan pemeriksaan keuangan itu. Dan waktunya kapan? Waktunya selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi seperti sekarang ini, teman-teman di Satker, teman-teman di KL, Kementerian Lembaga, teman-teman di BUN, sedang menyusun laporan keuangan untuk 2020. Ya. 2020 ini sudah mulai disusun laporan keuangannya, nanti sampai dengan akhir Februari waktunya ditentukan, ya, itu harus sudah diserahkan kepada Menteri Keuangan. Dalam hal ini nanti diserahkan pada teknisnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ada satu direktorat namanya Direktorat Akuntansi dan Laporan Keuangan. Jadi laporan KL unaudited, ya, sebelum diaudit itu sudah harus diserahkan di akhir Februari kepada Menteri Keuangan, ya, CQ, Dirjen Perbendaharaan, kemudian teknisnya nanti di Direktorat Akuntansi Laporan untuk diapakan? Untuk dikompilasi menjadi laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi masing-masing KL selaku pengguna anggaran itu wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya, dia membuat laporan keuangan Kementerian Lembaga LKKL. Ada 87 kementerian lembaga kurang lebih, ya, saat ini, mulai dari MPR, DPR, ya, kemudian MA, termasuk BPK, ya, kemudian KPK, kemudian Kementerian Keuangan selaku pengguna anggaran, ya, termasuk Kejaksaan, Kepolisian, dan yang lainnya. Itu jumlahnya kurang lebih ada 87 kementerian lembaga. Satkernya kurang lebih ya sekitar 20.000. Nah, mereka itu masing-masing nyusun laporan keuangan yang kemudian dikompilasi di kementerian lembaga masing-masing, waktunya sampai dengan akhir Februari ini, kemudian diserahkan kepada Menteri Keuangan untuk dikonsolidasi, untuk digabungkan. Demikian juga di Kementerian Keuangan, unit-unit yang kemarin sudah kita pelajari, sudah kita sampaikan, ada yang bertanggung jawab terkait dengan utang dan hibah, yaitu di DJPPR, kemudian ada yang terkait dengan investasi pemerintah, ada yang terkait dengan transfer daerah, ada yang terkait dengan belanja lainnya, ya, belanja subsidi dan lain-lainnya, itu juga membuat laporan keuangan BUN. Nah, ending dari laporan keuangan LKKL, ya, ditambah LK BUN itu akan menjadi LKPP,
laporan keuangan pemerintah pusat. Ya, itu untuk pemerintah pusat. Bagaimana dengan yang ada di daerah di Pemda-Pemda, baik itu di kabupaten maupun di provinsi? Mereka juga wajib menyajikan atau menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, ya LKPD. Dan mulai dari tahun kemarin kalau nggak salah kita sudah mulai berusaha untuk bisa menghasilkan laporan keuangan konsolidasian LKPP plus LKPD. Ya. Nanti kita lihat ya ada laporan konsolidasian yang sudah dicoba untuk dilakukan. Kalau nggak salah mulai tahun kemarin ya, dan sudah dicoba untuk menyediakan tools sistemnya atau aplikasinya, yaitu sistem aplikasi kita sebut dengan SIKRI ya, Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia kalau nggak salah itu. Nah, kemudian apa bentuk laporannya itu? Nah, laporannya itu minimal itu meliputi LRA, laporan realisasi anggaran, ya, pendapatan maupun belanja negara, yang pada prinsipnya karena kita sudah diberikan anggaran, ya, Satker sudah diberikan anggaran, kemudian anggaran itu digunakan, maka dia harus melaporkan, mempertanggungjawabkan berapa realisasi dari anggarannya, ya, berapa realisasi anggarannya. Jadi misalkan ada Satker atau ada kementerian seperti Kementerian Keuangan misalkan diberikan dana ya sekian puluh triliun misalkan, untuk apa saja itu, berapa realisasinya, berapa persentase penyerapan dana, apa dananya. Ya. Kemudian hasilnya apa? Ya, hasilnya apa itu salah satunya hasilnya adalah yang ada di neraca. Ya. Hasilnya adalah yang ada di laporan operasional. Ya. Maka di situ ada neraca. Kemudian ada laporan arus kas. Nah, untuk laporan arus kas ini khusus untuk Menteri Keuangan selaku BUN. Sedangkan KL tidak ada laporan arus kas. Ya, KL tidak diminta untuk membuat laporan arus kas. Kenapa? Karena yang membuat laporan arus kas ini tentunya bendahara yang tahu masuk keluarnya uang. Ya, yang masuk dari operasional berapa, yang keluar untuk operasional berapa, yang masuk dari arus non operasional berapa, yang keluar berapa, yang dari investasi berapa, dan seterusnya. Ya, sesuai dengan aktivitas-aktivitasnya. Lalu tentunya laporan keuangan yang di sana hanya ada kode dan akun itu perlu dijelaskan. Ya, perlu ada penjelasan. Penjelasannya nanti disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang mana laporan-laporan ini nanti akan diaudit oleh BPK. Setelah tanggal 28 dikompilasi, ya tentunya akan diaudit oleh BPK, kemudian nanti setelah selesai diaudit diserahkan kepada pemerintah untuk kemudian diserahkan kepada DPR. Termasuk dilampiri juga dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Contohnya apa? BUMN, BUMN. Nah, itu termasuk yang perlu dilampirkan, termasuk badan lainnya. Baik, ini terkait dengan dasar hukum untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN ya. Nah, sekarang terkait dengan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, ya SAPP. Dalam PMK nomor 215 tahun 2016 disebutkan di sana bahwasanya SAPP itu adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi yang dimulai dari sejak pengumpulan data, kemudian pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan pada pemerintah pusat. Nah, sebenarnya ya aturan-aturan dan lainnya itu, ya bisnis prosedur dan lainnya itu secara tools nanti difasilitasi oleh aplikasi. Kalau sekarang ada aplikasi Sepan, ada aplikasi Sakti, dan aplikasi-aplikasi lain yang terkait. Misalkan kalau untuk yang belum pakai Sakti, di KL masih menggunakan persediaan, Simak BUMN, dan Saiba. Ya, tapi kedepannya itu akan digantikan semua oleh Sakti. Di mana tadi kita sebutkan bahwasanya LKPP itu adalah gabungan dari LKKL dan LKBUN. Secara sistemnya, sistem akuntansi pemerintah pusat itu terdiri dari sistem akuntansi instansi yang ada di kementerian lembaga, nanti menghasilkan atau outputnya LKKL, dan sistem akuntansi BUN yang nanti endingnya atau hasil outputnya itu adalah laporan keuangan BUN. Ya. Mohon maaf sebentar ya.
Baik. Nah, itu kemudian laporan macam-macamnya ada LRA, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, LPSAL, dan lain. Dulu sebelum kita mengenal basis kas itu hanya ada laporan pertanggungjawaban anggaran negara atau notapan, ya, mirip dengan LRA saja, hanya menyajikan anggaran dan realisasi. Itu pun juga belum tersistem, ya. Nah, sejak adanya Undang-Undang Keuangan Negara, kemudian kita punya sistem, ya, yang semacam ini, yang kita sudah bisa menghasilkan laporan-laporan mirip dengan komersil. Ada laporan operasionalnya, ada laporan perubahan ekuitas, ya, bahkan ada laporan perubahan SAL, dan juga ada laporan arus kas untuk sisi bunnya. Saat ini laporan arus kas itu hanya dihasilkan oleh BUN dan satker-satker BLU, ya, tapi KL tidak wajib menyajikan laporan arus kas. Ya, baik. Sekarang kita lihat karakteristik sistem akuntansi pemerintah pusat. Yang pertama basis akuntansinya. Ya, dulu awalnya kita cash basis, kemudian cash toward accrual, dan sekarang kita menggunakan basis accrual. Ya, accrual. Kemudian untuk penyajian LRA, karena dia itu hanya menyajikan anggaran berapa gaji berapa, tetap menggunakan basis kas. Ya, terkait dengan pendapatan dan belanja, ya, di LRA. Lalu double entry, ya, kecuali nanti untuk anggaran kita masih single entry. Kemudian desentralisasi pelaksanaan anggaran, di mana ada unit-unit akuntansi yang kita sebut sebagai unit akuntansi dan unit pelaporan. Dimulai dari satker itu disebut dengan UAKPA, ya, unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Lalu di atasnya unit pelaporan nanti ada unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah, itu seperti kanwil itu mengkompilasi dari satker-satkernya. Lalu ada unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon 1, ya, eselon 1 mengkompilasi dari satker-satker dan wilayah di bawahnya. Lalu yang terakhir di tingkat kementerian itu ada unit akuntansi pengguna anggaran, ya, atau UAPA. Yang mana memang pada waktu kita dulu menggunakan aplikasi yang terdesentralisasi tersebar itu kelihatan sekali jenjangnya. Ada dari satker, aplikasi satker akan ngirim ke wilayah, wilayah ngirim ke eselon 1, eselon 1 ngirim ke kementerian. Nah, sekarang dengan adanya Sakti dan Sepan, jenjang-jenjang itu seperti tidak berjarak lagi, ya. Gitu, seperti tidak ada jarak lagi. Kenapa? Karena ya data itu diproses dalam satu database yang satu atau single database. Jadi hampir tidak ada jarak lagi antara satker dengan kementerian. Begitu satkernya yang datanya, dia melakukan proses posting, ya, dia melakukan proses tutup periode, maka laporan keuangan itu dihasilkan oleh satker, demikian juga kementerian bisa menghasilkan laporan keuangan pada saat yang sama. Kemudian kita menggunakan kodifikasi yang ada di bagian akun standar, lalu penyajiannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Baik, ini mungkin gambarannya. Di atas itu adalah yang ada di Kementerian Lembaga atau di KL, ya, yang di bawah itu ada di BUN, yang ada di BUN, Bendera Umum Negara. Di mana tadi sudah kita singgung bahwasanya KL itu akan menggunakan sistem akuntansi instansi menghasilkan LKKL. BUN akan menggunakan sistem akuntansi BUN, ya, Bendera Umum Negara, ya, menghasilkan LKBUN. Lalu LKBUN dan LKKL akan dikonsolidasikan menghasilkan LKPP, yang kemudian LKPP itu akan diaudit oleh BPK, ya. Baik, ya. Nah, bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual? Ya, amanatnya adalah menggunakan aplikasi yang terintegrasi, dan itu perwakilannya adalah Sepan dan Sakti. Nah, sementara belum bisa full dilakukan, maka sebagian sekarang ini masih menggunakan SAIBA, sistem akuntansi instansi berbasis akrual yang masih terdesentralisasi, ya, yang belum terkait dengan modul-modul dengan aplikasi yang lain. Lalu ada persediaan SIMAK BMN, kemudian ada sistem aplikasi atau SAS. Ya. Nah, ini secara bertahap ini beralih ke Sakti dan dijadwalkan insya Allah di tahun 2021 akhir ini. Mudah-mudahan semuanya sudah ke Sakti sehingga ke depan itu sistem besarnya hanya ada tinggal dua, yaitu Sakti dan Sepan. Sistem yang lainnya mungkin akan jadi sistem pendukung seperti gaji PNS pusat, ya. Itu mungkin tetap ada dan dia akan mendukung Sakti. Baik, bagaimana untuk proses penyusunan laporan keuangannya, di mana kita menggunakan sistem akuntansi yang
berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi. Ya, sehingga nanti dimulai dari dokumen sumber transaksi yang kita catat, ya kita olah dengan treatment akuntansi yang menghasilkan jurnal, kemudian nanti ada proses posting, yang mana kalau proses posting itu sekarang aplikasi juga sudah ada proses posting otomatisnya. Ya, jadi ada auto postingnya, tapi bisa diposting manual, kemudian dari situ akan menghasilkan neraca saldo, ya, neraca saldo, kemudian bisa dibuatlah laporan anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas maupun neraca, ya, termasuk lak, resal, dan lainnya. Termasuk nanti ada laporan-laporan yang sifatnya untuk manajerial seperti laporan kinerja. Nah, informasi yang dihasilkan dari laporan itu diharapkan itu ya relevan, andal, dan dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Ya. Untuk saat ini memang terasa laporan keuangan ini seperti hanya berakhir sebagai laporan pertanggungjawabannya, padahal seharusnya itu bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, ya, prediksi ke depan dan seterusnya, ya. Baik, ini mungkin secara konsep mirip dengan akuntansi komersil juga, ya. Rekan-rekan sekarang mungkin sudah banyak belajar akuntansi komersil, mulai dari basic, intermediate, bahkan mungkin sudah advance, ya. Kemudian ada sistem akuntansi pemerintah juga, ya, atau akuntansi pemerintah. Nah, intinya ya seperti ini aja akuntansi, dimulai dari formulir dokumen sumber. Kalau kemarin kita lihat formulir dokumen sumbernya mana? Ya, misalkan dari modul komitmen itu ada BAST, itulah formulirnya, dokumen sumbernya. BAST itu kemudian kita catat. Ketika dicatat BAST menghasilkan jurnal, jurnalnya apa? Kalau BAST jasa, jurnalnya kan beban, ya, beban jasanya itu pada utang belum terima tagihan, misalkan, ya. Kalau hasilnya aset, maka muncul aset belum register pada utang belum terima tagihan. Kemudian akan pindah ke formulir untuk pencatatan asetnya, di mana dokumen BAST yang sama tadi akan didetailkan oleh modul aset atau persediaan dengan transaksi pembeliannya. Itu akan terjurnal persediaan, ya, pada aset belum register di modul persediaan, atau ya kalau barangnya itu laptop misalkan muncul mesin pada aset belum register di modul asetnya, ya. Sehingga asetnya sudah definitif, tinggal menyisakan utang belum terima tagihan. Nah, utang belum terima tagihan itu BAST akan diambil oleh SPP, ya, surat perintah pembayaran, ya, surat permintaan pembayaran. Nah, ketika dibuat SPP maka akan terjurnal nanti utang belum terima tagihannya di debit, jadi hilang, muncul kemudian belanja yang masih harus dibayar, ya, belanja sesuai dengan akunnya. Misalkan tadi belanjanya belanja jasa, ya belanja 52 yang masih harus dibayar, ya, atau belanja barang yang dibayar pada utang utang belum tagihan pada belanja barang yang masih harus dibayar. Kalau misalkan tadi hasilnya laptop, berarti belanja modal, ya kreditnya tadi adalah belanja modal alat mesin, ya, debitnya adalah utang belum terima tagihan. Intinya reklase utang dari utang yang belum terima tagihan menjadi utang yang sudah lebih definitif. Kemudian akan berlanjut menjadi formulir SP2D, ya, SPM SP2D. Nah, saat SP2D di-approve di KPPN, maka akan terbalik jurnal utangnya tadi. Belanja yang masih dibayar di debit, kreditnya adalah ditagihkan ke entitas lain. Ini sudah selesai di situ. Ya, mungkin nanti akan ada contoh penjurnalan seperti apa. Nah, jurnal-jurnal yang di-trigger oleh modul-modul yang merekam dokumen sumber itu, ya, kemudian akan diposting, ya, validasi dan posting, ya, termasuk nanti ada proses tutup periode, lalu untuk membawa saldo lalu ke saldo awal ini, periode ini, maka dihasilkanlah neraca percobaan. Nah, yang perlu kita perhatikan di laporan keuangan pusat ini ada dua macam buku besar, ya, dua macam tipe jurnal, yaitu jurnal akrual dan jurnal kas. Jurnal kas nanti terjadinya pada saat, ya, titik pengakuan kasnya, misalkan pada saat ada setoran surat setoran bukan pajak, atau pada saat ada surat setoran pajak, atau pada saat kalau belanja sudah ada SP2D-nya. Nah, itu jurnal kas yang nanti akan digunakan untuk menghasilkan laporan-laporan kasnya. Contohnya apa? Laporan realisasi anggaran LRA, ya, baik itu LRA belanja maupun LRA pendapatan. Sedangkan yang akrual, ya, tadi mulai dari komitmen sudah ada jurnal, bendahara ada jurnal,
ya, kemudian di pembayaran sebelum terbitnya SP2D ada jurnal. Nah, itu nanti akan digunakan untuk menghasilkan laporan-laporan akrual, contohnya laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, LPSAL, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi konsep pengakuan beban dan belanjanya itu beda nanti. Bebannya ya terbentuk saat sudah ada PST karena di situ kita sudah menerima hak kita dan disitulah timbul kewajiban kita untuk membayar. Maka kita akui bebannya. Ya. Sementara kalau RA basisnya adalah kas, yaitu kapan kas keluar atau kas masuk ke rekening kas umum negara. Baik, sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu rekan-rekan sekalian, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk proses penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, ini tolong diperhatikan ya, bukan hanya untuk ujian ya. Jadi bisa jadi nanti pertanyaannya cukup satu aja, misalkan jelaskan proses penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat atau jelaskan proses penyusunan laporan keuangan di Sakti misalkan. Ada yang ditanyakan atau dikonfirmasi, silahkan. Belum ada? Halo? Belum, Pak. Belum ada ya? Nggak ngantuk kan ini ya? Takutnya masih pada ngantuk. Baik ya. Saya lebih prefer pagi sebenarnya karena apa, masih seger ya. Kalau yang sudah mandi ya. Kalau yang belum mandi mungkin masih ngantuk. Karena saya biasa kayak kemarin tuh dari mulai pagi sampai tadi malam juga masih ada rapat ya. Jadi khawatir kalau kelas malam itu saya sendiri yang ngantuk malahan ya. Ya, baik. Sekarang kita lihat konsep dan prosedur ya. Dimulai dari data dan dokumen. Nah, ini mungkin untuk lebih konkretnya, di mana ini menggambarkan proses di Sakti sebenarnya. Ya, karena Sakti itu nanti akan menjadi laporan tools aplikasi yang digunakan seluruh kementerian lembaga yang endingnya nanti LKKL ya. Yang pertama kita lakukan migrasi saldo awal. Ya, kenapa kita migrasikan? Karena sebelumnya itu sudah ada aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan, yaitu persediaan, simak BMN, dan Saiba. Kenapa sudah ada aplikasi kita bikin aplikasi tadi? Ya tadi karena belum terintegrasi. Maka kita munculkan Sakti itu yang merupakan aplikasi terintegrasi. Ya, aplikasi yang sebelumnya ada yaitu persediaan, simak BMN, Saiba itu berdiri sendiri-sendiri. Kemudian database-nya terdistribusi, ada di satker-satker, kita tidak bisa menghasilkan laporan dengan cepat dan ada potensi beda data antara yang di satker dengan yang dikompilasi. Kenapa? Setelah dikompilasi mungkin satker melakukan perubahan kita nggak tahu lagi. Ya, sehingga dimunculkanlah aplikasi yang terintegrasi, satker melakukan apa, maka pada yang sama kita tahu laporan akan berubah kurang lebih begitu ya. Kemudian dokumen anggaran. Dokumen anggaran itu apa? Ya DIPA, ya. Kemudian revisi DIPA, ya, dan sejenisnya, ya. Termasuk nanti dokumen estimasi pendapatan atau target pendapatan itu masuk dokumen anggaran. Nah, ketika kita bicara anggaran, ya di situ memang belum ada uangnya, baru ada angka-angka yang direncanakan untuk direalisasikan di tahun yang bersangkutan. Dan ini penyusunannya itu sudah mulai biasanya di bulan-bulan Maret mungkin sudah mulai untuk menyusun laporan, untuk menyusun dokumen anggaran tahun depan. Ya, sudah mulai disiapkan. Ya. Kemudian dan dokumen anggaran ini kita jurnalnya di Sakti itu single entry ya, jurnal single entry. Jadi tidak jurnal berpasangan. Karena apa? Dokumen anggaran itu nanti hanya digunakan untuk laporan realisasi anggaran. LRA itu kan hanya misalkan ada belanja gaji, ya, berapa anggarannya, berapa realisasi, ya. Kemudian misalkan ada belanja modal pramesin, berapa anggarannya, berapa realisasi. Ada belanja modal mesin COVID misalkan ya, karena sedang penanganan COVID, ya. Ada belanja persediaan COVID misalkan. Nah, itu nanti anggaran itu hanya di jurnal single entry ya. Kemudian yang kedua, dokumen transaksi tahun berjalan. Nah, disinilah mulai banyak macamnya.
itulah yang tergambar di modul komitmen, ya, modul pembayaran, modul bendahara. Kalau tadi dokumen anggaran itu ada di modul anggaran. Ya, sedangkan transaksi tahun berjalan tentunya ya semua transaksi yang ada di modul-modul pelaksanaan anggaran maupun pelaporan. Ya, pelaksanaan anggaran ada komitmen yang membuat kontrak, yang membuat atau yang mencatat BAST, ya, kemudian modul bendahara yang mencatat kwitansi, ya, kemudian modul pembayaran yang mencatat SPP, SPM, SP2D. Ya, lalu ada modul persediaan yang mencatat, ya, persediaan, amputasi persediaan selama tahun berjalan, ya, baik itu mutasi masuk maupun mutasi keluarnya. Demikian juga dengan modul aset tetap yang mencatat mutasi keluar masuknya barang, ya, dari menu perolehan, perubahan maupun penghapusannya. Lalu ada modul piutang yang mencatat, ya, fluktuasi piutang, baik itu piutang baru maupun pelunasannya. Ya, itu kan termasuk tahun berjalan. Nah, kemudian di antaranya ada dokumen-dokumen yang sifatnya berupa pengesahan. Artinya sebenarnya tidak ada uang yang keluar atau masuk ke negara, tapi secara ini ya, ke rekening kas umum negara maksud saya, tapi ada yang masuk ke satker. Contohnya apa? Satker-satker BLU seperti STAN. STAN itu ya karena dia bentuknya badan layanan umum, ketika mendapatkan pendapatan, mendapat penerimaan misalkan dari penerimaan mahasiswa gitu ya, kan ada bayar misalkan berapa ratus ribu per orang untuk daftar STAN. Nah itu tidak wajib disetor ke negara, tapi akan diakui sebagai pendapatannya STAN, kemudian bisa langsung dibelanjakan, ya, digunakan untuk operasional STAN, ya, tinggal dilakukan pengesahan, ya, pengesahan untuk pendapatan maupun belanja BLU-nya. Demikian juga kalau mendapatkan hibah dari Pemda, dari luar negeri, dari swasta, itu juga perlu pengesahan, ya. Baik itu hibahnya berupa kas maupun hibahnya langsung berupa barang atau jasa atau surat berharga. Lalu ada dokumen-dokumen transaksi yang sifatnya itu menggunakan memo penyesuaian, yaitu transaksi akrual, di mana biasanya kalau di akhir-akhir tahun kemarin ini untuk nyusun laporan keuangan tahun 2020, umumnya ada satker-satker yang punya tagihan listrik, tagihan telepon, kalau sekarang mungkin tambah tagihan Zoom, yang sebenarnya penggunaannya itu sudah digunakan di tahun 2020 di Desember, tapi baru dibayar di Januari 2021. Maka nanti di akhir tahun itu perlu jurnal-jurnal penyesuaian transaksi akrual ini. Ada belanja yang masih harus dibayar. Termasuk kalau ada pendapatan-pendapatan yang diterima oleh satker, padahal pihak ketiga itu belum selesai menikmati haknya. Contohnya ada satker-satker yang punya perikatan dengan pihak bank, di sana ada mesin ATM. Nah, kemudian bank itu nyewa di situ, ya, nyewa tanah atau gedungnya di sana, jangka waktunya mungkin lebih dari 1 tahun. Maka tentunya kalau di kacamata akuntansi kan yang menjadi hak penerimaan atau pendapatan tahun berjalan adalah yang sudah dinikmati oleh pihak ketiga. Adapun yang belum berarti masih menjadi pendapatan yang diterima di muka atau pendapatan diterima di muka. Ya, demikian juga dengan pendapatan-pendapatan yang seharusnya sudah dinikmati oleh satker, sudah diakui oleh satker, tapi ternyata belum dibayarkan oleh pihak ketiga. Ya, contohnya ada satker-satker yang punya sekolah, punya perguruan tinggi, ya, punya sekolah-sekolah yang bayar nih, ya, sekolah yang bayar, mereka sudah menikmati, mahasiswa sudah menikmati haknya, ya, dengan pengajaran-pengajaran ilmunya, tapi mahasiswa belum bayar misalkan, itu nanti menjadi pendapatan yang masih harus diterima dan seterusnya. Termasuk uang belanja dibayar di muka, ya, misalkan ada perikatan dengan pihak ketiga, ternyata pihak ketiganya itu belum memberikan prestasinya ke satker, tapi kita sudah membayar penuh misalkan. Ya, ini umumnya untuk mekanisme akhir tahun, ya. Kalau mekanisme normal harusnya prestasi diberikan baru kita bayar, ya. Dan dokumen lainnya, ya. Baik, kita langsung masuk di modul akuntansi dan pelaporan yang disakti, ya, di mana ruang lingkupnya tadi sudah kita jelaskan mulai dari migrasi sampai dengan transaksi-transaksi berjalan, kemudian outputnya ada laporan-laporan. Ya, laporannya cukup banyak, ada laporan cukup besar ini yang
bisa digunakan untuk melakukan tracing terhadap jurnal-jurnal yang tercreate pada saat transaksi. Jadi ini ada nomor dokumennya, jurnalnya apa, itu di buku besar. Ya, kemudian setelah diposting, ya itu nanti bisa menghasilkan neraca percobaan. Ya, kemudian bisa dihasilkan juga laporan operasional yang di sana memuat beban dan pendapatan akrual ya. Ya, kemudian ada neraca, lalu ada LRA. Ya, neraca menggambarkan potret kekayaan kita, ada aset, ada kewajiban, dan ada ekuitas. Asetnya dari mana? Ada aset lancar yang berasal dari BMN, kemarin persediaan, maupun yang non BMN, contohnya piutang, contohnya kas, ya ada kas UP, ada kas lainnya, ya di pengeluaran ada kas pada penerimaan, itu adanya di neraca, di aset lancar ya. Kemudian ada aset tetap. Aset tetap semua sumbernya dari modul aset tetap, ya mulai dari tanah, kemudian gedung bangunan, alat dan mesin, jalan desa ringan, ya kemudian ada aset tetap lainnya, ada KDP, ya. Lalu ada aset lainnya. Aset lainnya sebagian berasal dari modul aset tetap, yaitu aset tak berwujud. Ya. Ini tolong kalau diperlukan bisa dicatat ya. Bisa jadi nanti pertanyaan-pertanyaan mirip-mirip dengan seperti ini ya. Ya misalkan modul apa saja yang bisa terkait dengan laporan operasional misalkan. Ya. Nah itu tolong nanti diperhatikan. Jadi kalau ada pertanyaan itu kita bisa, karena pertanyaan bentuknya analisa kan. Kita belajar dari mulai modul anggaran sampai dengan modul apa? Modul GL. Nah, bisa jadi nanti pertanyaan seperti itu. Contohnya misalkan LO itu modul apa saja sih yang berpengaruh ke LO? Nah, neraca modul apa saja, LRA modul apa saja gitu ya. Oke, kita sambil ini aja ya, sambil kita diskusi ya. Biar nanti bisa menstimulasi kira-kira seperti apa sih pertanyaan-pertanyaannya, mudah-mudahan yang ada arah-arah ke sana. Kita sambil absen dulu deh. Coba Alivia Firdausi. Halo Mbak Alivia ya nih ya. Halo Mbak. Iya Pak. Boleh disebutkan Mbak. Ini kan ada laporan operasional. Nah, laporan operasional ini kalau kita kaitkan dengan modul-modul yang sudah kita pelajari, ya, itu modul apa saja dan contoh transaksinya apa ya yang kira-kira nanti akan masuk ke laporan operasional. Mungkin satu saja, nanti yang lain juga satu-satu gitu ya. Biar ini masing-masing orang coba kita sebutkan satu-satu deh. Nanti kita coba bahas apakah benar atau enggaknya. Silakan Mbak Alivia. Kan modulnya Menurut banyak. iya, menurut saya modul bendahara Pak terkait transaksi pembayaran beban gaji pegawai. Dokumennya apa ya? Slip gaji. Oke, kayaknya masih kurang pas. Sekarang kita ini ke Auriska Windia. Halo Mbak Auriska. Iya Pak. Kira-kira apa yang masuk ke LO? Dari modul apa, dokumennya apa, sehingga dia masuk di LO sebagai apa? LO itu kan isinya hanya pendapatan dan beban ya, pendapatan beban. Kemudian nanti ada surplus defisit kalau nggak salah ya. Menurut saya Silakan Mbak. Menurut saya modul komitmen Pak. Oke, di komitmen, modul komitmen, transaksinya contohnya apa? Kayak misalkan BAST gitu Pak, jadi langsung ke LO nanti. BAST apa? Misalkan pembelian persediaan gitu Pak. Oke, sudah mirip, sudah hampir benar tapi salah. Sudah hampir benar tapi salah. Ya, kalau persediaan dia nggak masuk ke LO kan, dia masuknya kemana? Ke neraca kan, kan aset. Ya. Coba diluruskan, Katarina.
Oke, BST oke. Tadi saya setuju BST ada di sana yang pengaruh ke LO. Tapi BST yang mana? Ini harus jelas ya supaya nanti nggak dispute ya. Karena BST itu kan ada yang masuk ke aset, masuk ke neraca, ada yang masuknya ke LO. Katarina Nurdiani. Halo Mbak Katarina. Iya, Pak. Iya, halo, Nah, Pak. ya Mbak, silakan. Yang masuk ke LO dulu deh. Kita masih bahas yang LO ini. Kalau saya tadi mikirnya sama kayak Awiska, tapi nggak tahu. Apa itu Mbak? Coba disebutkan lagi. Yang laporan operasional komitmen Komitmen. BST Iya. apa ini? Contoh BST-nya BST apa? Mbak Azizah bisa dibantu, Mbak Azizah Nurul Jannah. Kalau saya mikirnya ini Pak tadi, apa namanya? Halo? Iya, silakan Mbak. Modul penerimaan Pak. Modul penerimaan pas apa? Transaksi apa? Transaksi penerimaan perpajakan itu Pak. Penerimaan perpajakan, pas terima pajak ya. Pas terima pajaknya atau pas store pajaknya? Pas setor pajaknya kalau penerimaan. Ya, baik. Berarti ketika bendahara melakukan setoran pajak ya, menggunakan SSP, surat setoran pajak, itu termasuk yang masuk LO. Oke. Kurang pas ya. Kenapa? Karena penerimaan pajak itu bukan haknya Satker, ya, tapi haknya siapa? DJP. Ya, DJP selaku, ya boleh dibilang sebenarnya ini masih dispute antara dia selaku KL atau selaku pun ya. Tapi intinya di KL itu nggak ada pendapatan pajak. Ya. Yang ada pendapatan pajak nanti hanya di DJP. Ya. Kurang pas. Mas, sekarang ini faksi bapak-bapak ini atau calon bapak-bapak. Mas Farid Iqbal. Mas Farid? Iya, Pak. Ya, coba Mas Farid. Yang masuk LO. Kan sudah belajar akuntansi ya, dari mulai dasar sampai dengan advance ya, dari mulai basic sampai advance. Ini mirip-mirip dengan itu sebenarnya. LO itu kan isinya itu ya. Dari kacamata akrual. Nah, kemarin kita sudah mulai belajar dari modul-modul yang dari anggaran sampai dengan sekarang ini pelaporan. Pelaporan kan tinggal menerima hasilnya sebenarnya kebanyakan ya. Jarang ada transaksi sendiri. Silakan Mas Farid. Satu aja kan banyak banget harusnya. Nanti bisa di ini. Mungkin modul ini Pak, piutang. Modul piutang. Pas apa? Kalau yang transfer ke daerah tuh modul apa itu Pak siapa? Piutang itu bagian dari neraca atau bagian dari LO? Bagian neraca Pak. Ya bagian neraca. Tapi sebenarnya ada juga, boleh juga itu nanti kita bahas ya. Ada nggak sih yang masuk ke LO gitu kan? Yang ini Pak, untuk penyisian piutang itu kan termasuk beban mungkin Pak. Baik ya. Jadi di situ kan ada beban penyisian piutang ya. Iya. Iya. Itu bebannya ada di LO atau di neraca? Kalau untuk bebannya di operasional mungkin Pak. Tapi kalau untuk piutangnya di neraca. Baik. Oke. Ini malah cari yang susah-susah ya, padahal yang gampang banyak sebenarnya.
Tadi kan sebenarnya sudah ada yang tadi yang di komitmen tadi ada, ya, BAST itu ada, cuman kurang pas memberikan contohnya. Mas Didi Budiman. Ya, Pak. Ya, coba. Jadi di modul-modul mana yang terkait dengan yang nanti akan bermuara ke laporan operasional jurnalnya, ya. Kan kita punya banyak modul tuh. Mungkin ini Pak, modul Dan contohnya. mungkin. Halo Mas, suaranya kurang. Ya, mungkin di modul pembayaran. Oke, modul pembayaran pas ngapain? Mungkin pas membayar gaji pegawai. Nah, di modul pembayaran itu kan kemarin kita prinsipnya ada 3 dokumen ya, ada SPP, SPM, dan SP2D. Jadi kita langsung to the point aja nih. Jadi kita kalau mau menganalisa ini masuk kemana, tadi kan kalau bahasa akuntansinya ini kan dari sini kan, dari mulai dokumen sumber, formulir dokumen sumber, jurnal, dan seterusnya. Jadi kita lihat dokumen sumber, kita lihat nih modulnya modul apa. Kemudian jenis dokumen sumbernya apa, contoh dokumen sumbernya apa. Nah, sekarang tadi disebutkan modul pembayaran. Oke, pembayaran saya coba bantu. Di sana ada dokumen sumber yaitu surat permintaan pembayaran SPP. Lalu ada SPM, surat perintah membayar. Yang kemudian itu dikirim ke KPPN untuk terbit SP2D. Nah, yang masuk ke LO itu yang mana? Dokumen sumber yang mana? Nah, sekarang kita tinggal pilih nih, SPP, SPM, atau SP2D gitu aja. Ini jadinya soalnya jadi nggak jadi soal IC tapi jadi soal pilihan ganda. Silakan Mas Didi. Kayaknya Dari 3 SP2D. dokumen tadi mana? SP2D. Ya. Oke. Sekarang itu salah ya. Sekarang kita ini pendapatnya Mas Kevin. Nah, Kevin Aditya. Hadir Bapak. Ya. Coba sebutkan tadi yang masuk ke LO. Jadi sudah ada pancingan dari yang tadi ya, yang di BST oke ada. Kemudian yang di pembayaran ada, cuman kurang pas contohnya. Silakan Mas Kevin. Yang di BAST kayaknya Pak. BST apa? BAST penerimaan hibah barang jasa Pak. Penerimaan barang hibah jasa. Yang mananya ini? Contohnya nerima apa ini? Coba mungkin Mas Ahsanul Alim bisa dibantu Mas Ahsanul Alim. Halo. Iya Pak. Ahsanul Alim. Ya, bisa dibantu untuk yang masuk ke LO contohnya. Menurut saya BAST hibah yang akan diserahkan ke masyarakat, Pak. Hibah yang akan diserahkan ke masyarakat. Oh, berarti kita yang memberikan hibah ya? Iya Pak. Oh. Oke ya, coba kita ingat-ingat kembali ya. Mana ya? Nih, modul-modul ini ya. Modul-modul ini kita lihat. Tadi kan disampaikan bahwasanya ya buku besar itu ada 2 ya, ada kas, ada akrual. Ya, kas itu berdasarkan pada uang keluar atau uang masuk kas negara. Uang keluar, uang masuk kas negara itu berarti ya ketika sudah dilakukan penyetoran, contohnya SSP tadi. Ya, tapi itu nanti jadi pendapatan pajak, itu berarti kas. SSBP, surat-surat bukan pajak itu berarti ya dokumen kas dan dokumen akrual juga kalau SSBP ya, yang disetor oleh pihak ketiga, ya langsung ke negara. Tapi kalau yang disetor oleh bendahara, maka SBS itu yang jadi dokumen akrual. Ketika ada surat bukti setor, misalkan ada yang menyetor ke negara melalui bendahara, maka saat dia setor ke bendahara, walaupun belum sampai ke
rekening BUN itu diakui sebagai pendapatan akrual. Kapan jadi pendapatan kasnya? Ketika bendahara nyetor ke negara. Nah, tapi yang tidak melewati bendahara, yang langsung store menggunakan channel-channel yang kemarin kita belajar MPN G3 itu, ada ATM, ada bank, kemudian ada Bukalapak, ada Tokopedia itu. Nah, di situ jadi dokumen itu jadi dua buku besar, kas dan akrual. Ya, dia masuk ke LRA dan masuk ke LO. Tapi kalau yang melalui bendahara, maka yang masuk LO adalah SBS dan surat bukti store-nya. Sedangkan setoran bendahara ke negara itu nanti hanya mengaruh ke LRA. Ya. Baik. Ya. Kemudian komitmen tadi sudah disebutkan ya. Tadi sudah ada yang menjawab BST. BST itu kan ada dua ya. Ada BST jasa, ada BST barang. Nah, yang dicatat sebagai beban tentunya BST jasa. Contohnya apa? Pembayaran pengecetan, itu kan jasa pengecetan ya, jasa pengecetan itu masuk sebagai beban pemeliharaan gedung, ya. Kemudian misalkan mobilnya rusak, mobil dinasnya rusak, bawa ke bengkel, berarti ada pemeliharaan pramesin, maka nanti itu beban, berarti jasa, ya, beban pramesin, ya, dan seterusnya. Adapun BST aset, tentunya dia tidak masuk ke LO, karena LO ini kan bicaranya kan akun-akun operasional ya, beban dan pendapatan. Tapi dia masuk kemana? Ke neraca kalau BST-nya barang. Ya, apakah itu barangnya berupa persediaan maupun barangnya berupa aset tetap. Ya. Makanya tadi muncul jurnal-jurnal yang aset boom register, kemudian didetailkan menjadi aset dan seterusnya. Nah, kemudian dari modul apa lagi? Ya, di modul komitmen BAST, tapi BAST-nya jasa ya. Kalau BST hibah, tapi hibahnya yang berupa jasa. Kalau hibahnya berupa barang, dia masuknya ke neraca. Ya, karena dia kan menambah kekayaan satker kita. Lalu modul bendahara. Modul bendahara juga sama tadi ya. Intinya pembayaran jasa, yaitu di sana ada surat perintah bayar, kemudian pencatatan kwitansi jasa misalkan ya. Ya, sedangkan di modul pembayaran yang merupakan titik akrualnya adalah ketika SPP, surat permintaan pembayaran tadi. Ya. Ada pembayaran yang sifatnya itu LS banyak penerima, langsung dibayar ke masing-masing rekening. Contohnya gaji tadi. Berarti kan ada yang bilang gaji ya. Gaji itu tidak lewat bendahara. Ya. Sekarang gaji kita kan langsung masuk rekening orang per orang, termasuk pembayaran honor-honor PPN. Ya. Pegawai non PNS itu yang seperti mohon maaf mungkin cleaning service, satpam dan seterusnya itu langsung ke rekening mereka lewat mana? Lewat modul pembayaran tentunya. Nah, pada saat SPP itu nanti muncul beban pegawai. Ya, beban pegawai. Kenapa muncul beban pegawai? Karena memang belum dikeluarkan uangnya. Kapan keluar uangnya? Nanti ketika SP2D. Jadi SP2D itu bukan dokumen akrual tapi dokumen kas. Ya, dokumen kas. Walaupun nanti ada jurnal akrual juga ya, tapi dalam hal realisasinya itu masuk ke LRA, ke kasnya. Akrualnya tadi hanya balik utang tadi, yang balik utang, balik jurnal utang belum terima, belanja yang masih harus bayar itu ya, atau beban tadi. Ya. Baik, kemudian di modul aset dan modul persediaan, ada nggak yang mengarah ke LO? Kita diskusi lagi ya. Tadi yang belum dipanggil. Oh, hostnya aja deh, hostnya Mbak Nisa ya. Iya, Pak. Mbak Nisa, ya. Ada nggak dari modul aset dan persediaan yang mengarah ke LO? Mungkin itu Pak beban aset tetap. Beban apa? Beban apa? Beban penyusutannya, Pak. Betul ya, beban penyusutan ya. Beban penyusutan itu masuk di laporan operasional dengan akun 59 sekian. Oke, kita panggil lagi. Yang belakang-belakang ini belum dipanggil nih. Mas Reza Haidar. Apalagi dari aset dan persediaan yang kira-kira pengaruh ke LO? Kalau persediaan itu Pak, beban persediaan Pak. Beban ya, persediaan. Pemakaian persediaan. Jadi ketika kita menggunakan persediaan akan muncul bebannya. Ya. Beban konsumsi, beban pemeliharaan, beban
amunisi atau ya sesuai dengan jenis persediaan itu kan nanti ada bebannya ya. Yaitu beban pemakaian persediaan. Ya, walaupun ini adalah modulnya modul aset, tapi di sana ada konsumsi, ya, ada pemakaian. Nah itu jadi beban. Di aset juga ada beban penyusutan, ya, beban penyusutan dan beban pemakaian persediaan itu masuk di laporan operasional. Oke, kemudian modul apa yang belum disebut ya? Modul piutang. Ada nggak yang masuk ke LO? Nomor absen terakhir? Iya, Pak. Ada nggak, Mbak? Tadi. Mbak siapa ya? Mbak Vera. ini Mbak Mbak Vera ya? Iya, Pak. Beban apa, Mbak? Yang beban apa? Dari piutang yang masuk ke LO ada nggak? Beban penyisian piutang tak tertagih, Pak. Ya, beban penyisian piutang tertagih. Intinya pokoknya pendapatan dan beban. Pendapatan akrual dan beban. Kalau beban pasti akrual ya. Nah, karena pendapatan itu nanti yang kas namanya pendapatan juga. Nah, kalau beban itu kasnya namanya belanja. Ya, contohnya belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Nah, itu nanti ketika sudah SP2D. Ya, ketika sudah SP2D. Baik ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian ya atas partisipasi diskusinya, dan ini mudah-mudahan bisa dicatat nanti kalau ada ya pertanyaan semacam itu ya, bisa dijawab dengan baik. Ya. Baik, sekarang kita lihat laporan apa lagi ya. LRA ya, LRA ya. Modul apa saja yang pengaruh ke LRA dan dokumennya apa? Nah, kalau LRA berarti kita menggunakan basis kas ya, basis kas. LRA itu nanti ada LRA belanja, pendapatan, pengembalian belanja, pengembalian pendapatan dan seterusnya. Tapi kita batasi dulu deh. LRA. LRA itu kalau kita lihat bentuknya, sudah pernah belum lihat bentuk LRA ya? Kita coba ambilkan contohnya. Mbak Salsabila deh. Yang masuk ke LRA itu dari modul apa, dokumennya apa kira-kira? Mungkin dari modul penerimaan, Pak. Nah, modul penerimaan, dokumennya apa ya? Mungkin penerimaan realisasi pendapatan. Nah, itu nama dokumennya apa? Bentar ya, ini saya stop dulu, share ulang. Ini contoh ya, contoh. Kelihatan nggak nih contoh LRA ya? Laporan anggaran, tingkat satuan kerja, bla bla bla. Satkernya ini, kantor pusat DJP, kemudian ada pendapatan. Kita lihat nih, kalau non pajak, kalau satker bukan pajak nggak ada pendapatan pajak. Dia adanya pendapatan negara bukan pajak. Nah ini dari mana sih dokumennya? Dokumennya dari setoran, ya SSBP, surat setoran bukan pajak, yang disetor oleh ya wajib setor, ya wajib bayar, ya. Kemudian dari potongan SPM itu juga bisa ada transaksi PNBP, tapi ketika sudah jadi SP2D. Ya, jadi dokumen sebenarnya itu berarti kalau dari situ kita melihat modulnya untuk setoran berarti dibukukan di modul bendahara. Modul bendahara akan membukukan setoran-setoran itu ya ketika sudah setor ke negara maupun ketika mencatat setoran PNBP. Lalu di pembayaran, ya walaupun namanya pembayaran, tapi karena pembayaran itu ada sisi pengeluaran dan sisi potongan. Nah, potongan-potongan akun 42, akun PNBP itu juga menjadi dokumen penerimaan, dokumen pendapatan, ya ketika sudah jadi SP2D. Ya. Oke.
Kemudian apa lagi? Tadi kan dari modul penerimaan negara sebenarnya pasca kalau di satu itu modul bendahara karena dia dibukukan di sana. Coba kita tanya ke Delia Raisa Abia. Apalagi, ya kita lihat nih, ini bentuknya seperti ini nih, bisa gambarin ya. Apalagi modul yang terkait dengan LRA ini dan dokumennya apa? Contoh dokumennya. Lihat nih angka-angkanya, lihat kolom-kolomnya, lihat angkanya, lihat akun-akunnya, lihat jenis belanjanya, jenis pendapatannya. Nah, modul apa saja yang kemarin kita sudah sempat bahas? Sudah dibahas semua sih harusnya. Silakan. Contohnya apa, Mbak? Modul pembayaran mungkin, Pak. Nah, pembayaran pas apa? Dokumen sumbernya apa contohnya? Pembayaran benar ada di sana. SPM. SPM. SPM itu nggak ada jurnalnya. Coba dibantu Mbak Karisma Nur Fitriana. SP2D, Pak. Ya, betul pas SP2D ya, surat perintah pencairan dana. Karena di situ ada pencairan dana, di situ dokumen kas. Di mana kas itu keluar dari kas negara. Ya, maupun kas masuk kas negara ketika ada potongan ya. Ya, jadi ketika Anda misalkan mau bayar gaji, kalau baru bikin SPP, baru bikin SPM, itu belum ada uang yang keluar. Tapi ketika sudah SP2D berarti sudah ada pengasahan dari KPPN, ya dari BUN, berarti sudah boleh. Ya, sudah boleh. Itulah dokumen kasnya. Nanti uangnya akan ditransfer ya melalui bank biasanya ya, melalui bank. Ya, kemudian akan dibayarkan apakah ke bendahara ataukah langsung ke orang per orang atau ke pihak ketiga kalau LS pihak ketiga. Oke, masih ada yang belum disebutkan. Mas Fikri, Muthaqaful Fikri, Muhammad Muthaqaful Fikri. Silakan, Mas. Ya, Pak. Apalagi modul apa, dokumen apa yang kira-kira terkait dengan LRA? LRA berarti hubungannya kan ke pendapatan dan belanja, Pak ya. Ke belanja tadi udah SP2. Ya, sudah disebut. Terus kalau ke pendapatan surat ini, Pak. Surat penerimaan pajak, Pak. Surat penerimaan pajak, SPP. Iya, Pak. Nah, itu nanti masuk di mana? Masuk di pendapatan pajak ya, tapi itu hanya ada di DJP. Ya, ada lagi? Kalau dari saya itu sih, Pak. Soalnya kan pendapatan dari sana, Pak. Baik, Mbak Mirna Evianti. Mirna Evianti masih ada enggak? Hadir, Pak. Ya. Apalagi Mbak, masih ada enggak yang masuk ke LRA itu? Tadi sudah disebut pendapatan pajak, kemudian SP2D ya, belanjanya. Masih ada enggak yang masuk ke sini? Dari modul apa, dokumennya apa? Yang itu mungkin Pak, yang belanja modal. Modulnya modul aset tetap. Modul aset tetap. Ya, kalau kita ini bicara realisasi ya. Jadi bicaranya itu bukan hasilnya apa. Kalau hasil berarti kan uang yang masuk atau uang yang keluar, kurang lebihnya begitulah. Ya, kurang pas. Kalau aset tetap nanti masuknya di neraca ya. Coba sekarang Mbak Meli Pristia Wijayanti. Iya Pak, hadir Pak. Masih ada enggak ini? Coba kita lihat kolom-kolomnya, kita lihat ini bentuknya apa. Ini kan adanya pendapatan belanja. Berarti jangan bicara yang lain. Pendapatan itu apa sih? Dokumen sumbernya, belanja apa dokumen sumbernya. Ini yang kita bahas ini berarti ledger kas. Ya, tadi ada buku besar kas tadi. Silahkan Mbak. Kalau menurut saya itu sama kayak Mirna sih Pak. Apa tapi itu? Pas di modul aset tetap, tapi waktu pembayarannya gitu Pak. Nah, pembayarannya itu bukan di modul aset tetap, adanya di modul pembayaran tadi ya, sudah disebutkan waktu SP2D.
Oh ya, maaf. Mbak Nur Anissa Mutohar. Iya Pak, hadir. Ya, coba Mbak. Modul anggaran mungkin Pak, dokumennya di Nah, ini kan namanya namanya aja LRA. Tadi teman-teman fokusnya di sini aja nih, di realisasi aja nih. Padahal ada satu bagian yang A-nya ini, anggaran. Ya, betul ya, modul anggaran. Dokumennya apa, DIPA? Ada yang lain? Mbak Mutohar, Anissa Mutohar? Selain mungkin DIPA? Selain DIPA, bisa RKKL mungkin Pak? RKKL belum masuk sini. RKKL kan belum disahkan ya. DIPA dan revisi DIPA. Oh iya. Ya. Oke, kita tanya lagi yang lainnya masih ada enggak ini? Tadi kan pendapatan pajak, lalu belanja di pembayaran. Putri Yolanda Aifa masih ada enggak? Mbak Putri? Iya, Pak. Ada enggak di LRA ini yang belum disebutkan teman-teman tadi? RKP mungkin ya, Pak? RKP apa itu? Rencana Kerja Pemerintah. Iya. RKP emang dokumennya itu ada nilai-nilai uangnya enggak? Enggak ya, dia enggak masuk ya. Ini yang saya bold ini nih. Ini apa ini dokumennya? Penerimaan negara bukan pajak, ini apa dokumennya? Dokumennya apa? Dibukukan di modul apa? Ratna Indah Juanita. Mbak Ratna? Iya, Pak. Ini yang saya buat ini deh, sudah ya, kita kasih petunjuk di sini. Modul penerimaan ya, Pak? Penerimaan apa? Dokumen sumbernya apa namanya? Dokumen sumbernya. Ya, surat setoran bukan pajak, ya SSBP namanya kan. Dan itu sebenarnya prosesnya di modul bendahara. Ya, modul penerimaan itu kan cara untuk untuk nyetornya ya. Tapi pemrosesan untuk laporan keuangannya itu dari modul bendahara. Ya, kalau kita lihat kacamatanya KL, kita bicaranya sakti. Modul penerimaan itu tidak ada di sakti ya. Di sakti adanya modul bendahara. Baik ya, tolong ya tadi mudah-mudahan ada yang mencatat atau ya ada yang ingat, nanti bisa di-share ringkasannya diskusi kita ke teman-teman yang lainnya. Baik ya, kita lanjut dulu sebentar sebelum nanti teman-teman kelompok 10 ya presentasi ya. Nah, demikian yang lainnya nanti tolong dielaborasi. Oh, tadi LO dari sini, LRA dari sini, nah, neraca ini banyak ini, neraca dari mana saja, nanti tolong dielaborasi. Dan ini jadi tugas saja deh. Ya. Yang masuk ke neraca itu dari modul apa? Kemudian contoh dokumennya apa ya. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, ini modul GL yang ada di Sakti, operator level usernya hanya operator, tidak ada validator dan approval. Lalu fiturnya ada perekaman, ini perekaman untuk jurnal ya, membuat jurnal tadi yang akrual dan seterusnya. Kalau yang umumnya itu sudah dari modul-modul yang lain transaksinya ya. Kemudian ada validasi dan posting, ini pun juga sudah ada otomasinya di malam hari kalau dia tidak segera ingin lihat laporan hari ini. Lalu ada monitoring transaksi untuk tracing jurnal, lalu ada tutup periode dan pencetakan laporan. Oke, kita lihat jurnalnya by system dari modul-modul yang lain tadi. Contohnya tadi modul BST pada saat modul komitmen saat cetak BST ada jurnal. Kemudian saat pembayaran dari SPP ada jurnal, ada SP2D ada jurnal dan seterusnya ya. Aset di pekerjaan juga gitu. Oke.
Nah, kita lihat nih dari laporan-laporan yang dihasilkannya, ada buku besar kas dan akrual. Buku besar kas itu nanti menghasilkan LRA. Sedangkan laporan yang lain dihasilkan dari buku besar akrual. Nah, ini contohnya ini mencatat akrual seperti apa pendapatan LO. Contohnya tadi ketika bendahara menerbitkan surat bukti store, ketika bendahara mencatat SSBP. Ya, kemudian ada realisasi beban. Contohnya apa? Pada saat SPP, pada saat BST jasa. Ya, pada saat ada ini penyusutan, ya, pada saat ada yang lainnya ya. Oke, mudah-mudahan alur ini masih ingat ya. Ini alurnya Sakti. Semua modul ya ada kontribusi ke modul JL pelaporan. Ya, semua modul kecuali admin itu angka-angkanya itu ada yang lari ke modul JL pelaporan. Contohnya tadi yang komitmen ada BST, baik barang atau jasa, ada jurnalnya berarti masuk ke modul JLP. Kemudian anggaran punya kontribusi tadi untuk membuat LRA. Pembayaran ada jurnal ketika SPP dan SP2D. Bendahara ada jurnal ketika catat kwitansi misalkan, ya, kemudian catat setoran, ya, dan seterusnya. Piutang ada jurnal ketika mencatat piutang maupun mencatat cicilan piutangnya. Aset dan persediaan ada jurnal ketika mencatat barang masuk dan keluarnya. Ya, itu secara umum, tapi nanti bisa didetailkan dokumen sumbernya apa, ya, kemudian masuk di laporan apa. Nah, ini proses laporan keuangan di Sakti. Jadi nanti kalau kita bicaranya Satker, bicaranya KL, ini prosesnya. Prosesnya mulai dari migrasi saldo awal, aplikasi-aplikasi existing, kemudian transaksi-transaksi tahun berjalan dari modul komitmen, dari modul pembayaran, dari modul bendahara, persediaan, serta piutang, itu sumbernya dari modul-modul yang ada di Sakti itu. Plus jurnal yang terkait dengan jurnal manual yang diinput oleh modul JL sendiri. Nah, kemudian pada saat di-approve atau divalidasi atau pada saat simpan itu kan muncul jurnal. Nah, jurnal itu kemudian dilakukan validasi dan proses posting. Ya, kemudian ada tutup periode sebelumnya akan menghasilkan neraca saldo. Nah, dari neraca saldo inilah nanti bisa dihasilkan laporan-laporan. Laporan akrual contohnya apa yang tadi selain LRA ya, yaitu LO, LPE, LPSA, neraca, itu laporan akrual. Yang kas apa? Ya LRA. LRA nanti LRA belanja, LRA pendapatan, pengumpulan belanja, pengumpulan pendapatan. Kemudian dilakukan proses rekonsiliasi dengan BUN, ya. Lalu juga akan dikirim untuk menghasilkan laporan konsolidasi. Ya, sekarang kita sudah ada LKPP itu dihasilkan dari konsolidasian LKKL dan LK BUN menggunakan sistem yang ada di SPAN. Oke, nanti ini bisa di ini sendiri ya migrasinya. Nah, sekarang kita coba ilustrasikan beberapa titik penjurnalan. Nah, ini contohnya, nanti kalau mau lihat, inilah yang ada jurnal-jurnalnya. Kapan itu? Ketika catat uang masuk, ketika catat dana titipan, ketika ini ya. Dokumen-dokumen ini nanti mungkin bisa disebutkan hasilnya apa ini, lihat, kas, utang, kas. Nah, ini kan berarti masuknya neraca, karena ini akun-akun neraca. Kemudian di sini ada beban nih. Ya, ada beban. Nah, berarti ini masuknya ke LO, ada bebannya. Ada belanja, ini berarti jurnal kasnya. Berarti masuk ke LRA. Dan seterusnya nanti juga dibaca di sini ya. Ini dokumen sumbernya apa, ya, fungsinya apa dan seterusnya. Jadi nanti kalau ditanya yang masuk LO mana? Nah, termasuk ini catat pengumpulan belanja SSPB ya. Surat setoran pengumpulan belanja. Lalu saat mana lagi yang di sini ada beban-bebannya. Nah, yang lainnya kebanyakan di neraca. Nah, sekarang komitmen itu apa? Ada BST barang, ada BST jasa. Mana yang masuk ke LO ini yang beban ini? Berarti BST jasa. Sedangkan ini BST barang, lihat ini masuk ke neraca. Tapi ada barang yang masuk ke LO yaitu ketika barangnya extra computable, nilainya di bawah kapitalisasi. Jadi jurnal kebeban extra computable. Kemudian BST barang hibah ya masuk ke neraca, jasa masuk ke LO. Oke, di modul pembayaran. Modul pembayaran itu apa sih?
ada approval SPBY, ya dokumennya SPBY, surat perintah bayar. Ketika ada persetujuan SPBY yang berupa jasa umumnya, kalau barang itu harus lewat komitmen ya, maka ada jurnal beban, ya. Lalu SPP ini yang tidak melalui SPBY atau tidak melalui ini, contohnya gaji misalkan, nah ini juga beban. Ya, saat SPBY nya LRA belanja ya, atau pengaruh ke neraca untuk menghilangkan utangnya. Kalau keluar persediaan di kreditnya ada beban pemakaiannya. Kemudian di aset sama, ada perolehan, ada penghapusan, ada juga perubahan. Nah, tapi nanti ini di sini masih ada satu lagi yaitu penyusutan ya. Penyusutan itu nanti ada beban penyusutan. Oke, di piutang. Nah, di piutang ada penyertaan piutang baru, ada penyelesaian awal, ada settle, ya, ada penghapusan. Nah, penghapusan piutang yang masih ada nilai piutang, nilai buku piutangnya, ada penyisian piutangnya, kemudian penyisian juga ada beban penyisian. Oke, di modul CLP tinggal melakukan jurnal penyesuaian. Nah, ini contoh ilustrasi jurnalnya ya. Ini contoh saja. Contohnya ketika ada BST persediaan atau aset tetap, maka akan di jurnal pada saat catat BST barang itu persediaan belum register, persentase belum register pada utang belum terima tagihan. Lalu ketika aset persediaannya dicatat di modul persediaan atau aset pembelian itu ya, maka akan di jurnal balik yang belum registernya menjadi persediaan atau aset definitifnya. Ini bisa barang konsumsi, yang di sini bisa tanah, peralatan mesin, gedung gitu ya, pada persediaan atau aset belum register. Offset ya. Tinggal misalkan utangnya, persediaannya sudah definitif. Utangnya tentunya akan diteruskan untuk dibayar dengan modul pembayaran, bikin SPP. Saat bikin SPP maka muncul ya, kalau itu bentuknya aset, ya jurnalnya sebenarnya adalah utang belum terima tagihan pada belanja yang masih bayar. Tapi kalau itu jenisnya yang tidak tadi komitmen, ya muncul bebannya. Ya. Oke, lalu ada SP2D, akan kemudian di-care. Sehingga nanti jurnal endingnya sebenarnya adalah persediaan atau aset yang nanti masuk ke neraca pada ditagih ke tes lain, yang ini masuk juga di neraca ya. Dan nanti akan masuk mempengaruhi ekuitas kita. Baik, mungkin ini ya. Nanti yang lain bisa dibaca. Sekarang mungkin kita lanjut saja langsung ke presentasi dari kelompok 10, itu termasuk bagian dari konsolidasi laporan keuangan karena ya. Silahkan kelompok 10 untuk melakukan presentasi. Baik, Pak. Teman-teman, apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agung dan teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi siap pemerintah mengenai manfaat integrasi LKPP dan LKPD. Sebelumnya, anggota kelompok kami ada Elvia Damayanti absen 10 dan ada saya sendiri Muhammad Hasanul Alim absen 20.
Materi pertama akan disampaikan oleh Elvia. Silakan. Terima kasih. Untuk materi pertama, ada pengenalan LKPP dan LKPD. Selanjutnya. Next. Nah, LKPP, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sendiri adalah laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, LKPP ini sendiri itu diterbitkan setiap tahun. Pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 sejak Indonesia merdeka sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Nah, LKPP disusun oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan Indonesia. Next. Selanjutnya ada LKPD. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sendiri itu merupakan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Nah, salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Next. Selanjutnya ada komponen LKPP dan LKPD. Nah, komponen laporan keuangan pemerintah pusat ini terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran yang terdiri atas laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang kedua ada laporan finansial yang terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, ada komponen laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu ada laporan realisasi APBD atau LRA, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Nah, selain 4 bentuk unsur laporan keuangan ini, masing-masing daerah juga diharuskan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah, yaitu laporan keuangan badan usaha milik daerah dan data yang berkaitan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi daerah. Selanjutnya, ada laporan keuangan pemerintah konsolidasi. Next. Nah, laporan keuangan pemerintah konsolidasian atau LKPK adalah laporan manajerial yang mengintegrasikan data dan informasi keuangan pemerintah pusat dengan data dan informasi keuangan pemerintah daerah konsolidasian. Nah, penyusunan LKPK ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam pelaksanaan transparansi fiskal. Penyusunan LKPK dilakukan secara berjenjang, dimulai dari LKPK tingkat wilayah dan LKPK tingkat nasional. Selanjutnya, nah, sistem pelaporan keuangan pemerintah konsolidasian ini dilaksanakan untuk penyusunan dan penyampaian LKPK tingkat wilayah dan LKPK nasional dengan menggunakan sistem informasi yang mengintegrasikan data keuangan yang diperoleh dari sumber. Yang pertama yaitu dari data dan informasi keuangan pemerintah pusat, diperoleh dari sistem aplikasi terintegrasi. Yang kedua dari data dan informasi keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari sistem informasi keuangan daerah yang dikelola Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan atau sistem informasi keuangan yang dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah. Selanjutnya ada konsolidasi di pemerintah pusat dan daerah. Nah, konsolidasi di pemerintah pusat ini ada 3, yaitu penggabungan tingkat. Yang pertama ada penggabungan di tingkat kementerian negara atau lembaga. Nah, yang kedua ada satuan kerja. Nah, satuan kerja ini selaku kuasa pengguna anggaran yang mengelola anggaran itu merupakan entitas akuntansi yang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja. Nah, penyelenggaraan ini itu bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akan disampaikan kepada entitas pelaporan. Yang selanjutnya ada wilayah. Wilayah selaku unit
vertikal di provinsi melakukan penggabungan laporan keuangan yang berasal dari satuan kerja yang ada di bawah tanggung jawab wilayah yang bersangkutan. Kantor wilayah melakukan penggabungan di tingkat wilayah dan menyampaikan laporan keuangan ke unit vertikal di atasnya. Selanjutnya ada eselon 1. Nah, eselon 1 itu yaitu Direktorat Jenderal selaku unit vertikal Kementerian Negara atau lembaga melakukan penggabungan laporan keuangan yang berasal dari wilayah-wilayah yang ada di bawah tanggung jawab eselon 1 yang bersangkutan. Nah, eselon 1 melakukan penggabungan laporan keuangan di tingkat Direktorat Jenderal dan selanjutnya menyampaikan ke Kementerian Negara atau lembaga yang membawanya. Nah, yang terakhir ada Kementerian Negara atau lembaga. Kementerian Negara atau lembaga sebagai entitas pelaporan melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari entitas akuntansi yang ada di bawah tanggung jawab Kementerian Negara atau lembaga yang bersangkutan. Artinya Kementerian Negara atau lembaga menyampaikan laporan keuangan gabungan ke Menteri Keuangan untuk dilakukan proses konsolidasian di tingkat pemerintah pusat. Nah, Kementerian Negara lembaga juga berkewajiban menyampaikan laporan keuangan konsolidasian ke BPK untuk diaudit. Selanjutnya, yang kedua ada laporan keuangan di tingkat bendahara umum negara. Nah, Menteri Keuangan selaku BUN menyusun laporan keuangan menyangkut realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran yang berpengaruh terhadap kas. Selanjutnya, laporan keuangan yang dihasilkan oleh BUN ini berupa laporan arus kas dan neraca. Laporan ini akan digabung dengan Kementerian Negara atau lembaga. Nah, BUN dalam tatanan sistem akuntansi pemerintah ini merupakan entitas pelaporan yang berkewajiban melakukan penggabungan keuangan yang berasal dari kuasa bendahara umum negara. Laporan tersebut akan disampaikan ke Menteri Keuangan untuk dilakukan proses penggabungan di tingkat pemerintah pusat. Yang ketiga ada konsolidasi di tingkat LKPP. Nah, Menteri Keuangan selain sebagai BUN juga berfungsi sebagai penyusun laporan keuangan konsolidasian untuk disampaikan ke Presiden. Pengkonsolidasikan laporan keuangan gabungan yang berasal dari masing-masing entitas pelaporan ini ditambah dengan laporan keuangan yang berasal dari entitas pelaporan yang menjalankan fungsi pembendaharaan. Nah, Menteri Keuangan selaku entitas pelaporan akan menyampaikan laporan keuangan konsolidasi ini ke Presiden untuk dan DPR. Yang terakhir, laporan keuangan konsolidasian yang disusun pada tingkat pemerintah pusat ini sudah termasuk laporan keuangan BLU. Selanjutnya, ada konsolidasi di pemerintah daerah. Nah, yang pertama, Satuan Kerja selaku kuasa pengguna anggaran merupakan entitas akuntansi yang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana termasuk transaksi pendapatan dan belanja. Nah, penyelenggaraan akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang akan disampaikan pada entitas pelaporan. Yang kedua ada Kepala SKPD. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ini selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan gabungan dari satuan kerja yang berada di lingkungan SKPD dan menyampaikannya kepada gubernur, bupati, atau wali kota melalui pejabat pengelola keuangan daerah selaku entitas pelaporan untuk dilakukan proses konsolidasian. Dan selanjutnya ada pejabat pengelola keuangan daerah selaku PUD yang menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah yang selanjutnya akan digabungkan dengan laporan keuangan yang berasal dari SKPD. Yang terakhir ada pejabat pengelola keuangan daerah selaku entitas pelaporan yang melakukan proses konsolidasian dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan laporan keuangan SKPD serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah dan disampaikan kepada gubernur, bupati, atau wali kota untuk selanjutnya disampaikan ke BPK dan DPRD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, setelah pengenalan umum tentang konsolidasi LKPP dan LKPD yang sudah disampaikan oleh dia, saya akan melanjutkan mengenai alur konsolidasi dari LKPP dan LKPD. Pertama yaitu pengumpulan data pemerintah pusat dan data pemerintah daerah seperti realisasi anggaran, LKPDN audit dan audit dikumpulkan. Data tersebut didapatkan dari database SPAN dan database SIKD atau Sistem Informasi Keuangan Daerah. Kemudian data tersebut diinput ke database Sistem Terintegrasi atau Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya dilakukan pemetaan atau mapping dengan memetakan akun-akun sejenis dan akun-akun resiprokal atau timbal balik antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah konsolidasi LKPP dan LKPD dengan menjumlahkan akun-akun sejenis dan mengeliminasi akun-akun resiprokal. Apa sih tujuan dari diadakannya konsolidasi LKPP dan LKPD ini? Konsolidasi LKPP dan LKPD menghasilkan LKPK, yaitu laporan keuangan pemerintah konsolidasian, yang merupakan laporan manajerial yang disusun bukan untuk tujuan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, tetapi untuk tujuan pelaksanaan transparansi fiskal serta menyediakan data fiskal yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga dapat dilihat peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara ekonomi dan keuangan. Data tersebut juga digunakan untuk publik dan oleh stakeholder. Ada banyak kendala yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan konsolidasi tersebut, baik di tingkat nasional maupun di tingkat wilayah. Kendala yang dihadapi pada tingkat nasional diantaranya masalah ketersediaan data, perbedaan sistem akuntansi yang dimiliki yang digunakan, kesulitan identifikasi akun resiprokal, dan kendala sistem informasi. Dan kendala yang ada pada tingkat wilayah diantaranya kesulitan pengumpulan data, waktu penyusunan laporan konsolidasi yang beragam ketika perbedaan sistem akuntansi, dan yang terakhir adalah permasalahan SDM, sumber daya manusia. Di sini adalah rincian dari kendala-kendala yang dihadapi. Yang pertama, kendala di tingkat nasional yang pertama adalah ketersediaan data. Data yang dimaksud terkait data keuangan KL, BUN, dan data laporan keuangan seluruh pemerintah daerah. Data laporan keuangan pemerintah pusat dapat dengan mudah diperoleh melalui database aplikasi SPAN dan database aplikasi e-Recon. Sedangkan data laporan keuangan pemerintah daerah sulit diperoleh karena banyaknya jumlah pemerintah daerah. Terdapat 542 pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Penyebab dari kendala ini yaitu mekanisme laporan keuangan pemerintah daerah yang belum tersistem dengan baik. Yang kedua, ketidakpatuhan sebagian pemerintah daerah dengan sistem yang ada. Kendala selanjutnya yaitu perbedaan sistem akuntansi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengatur bahwa pemerintah daerah berhak mengelola dan menyelenggarakan akuntansinya masing-masing. Dampak dari perbedaan sistem akuntansi yang digunakan tersebut yaitu output dari laporan keuangan yang bervariasi, sehingga memerlukan keuangan konsolidasian. Usaha penyelarasan tersebut sesungguhnya telah difasilitasi oleh pusat, namun masih terdapat pemerintah daerah yang masih belum menetapkan sistem akuntansi sesuai dengan peraturan tersebut.
Kendala yang ketiga di tingkat nasional yaitu kesulitan dalam mengidentifikasi akun-akun resiprokal. Akun-akun yang timbul akibat transaksi antar entitas pelaporan pemerintah seharusnya dilakukan eliminasi. Namun, pengaturan catatan transaksi antar pemerintah belum dilakukan. Identifikasi transaksi resiprokal dilakukan dengan cara melihat satu persatu akun yang terdapat dalam neraca dan LRA. Untuk menggali informasi yang tidak terdapat dalam laporan keuangan, identifikasi dilakukan dengan membaca CALK. Kendala yang terakhir pada tingkat nasional yaitu kendala dari sistem informasi. Pemerintah pusat memiliki aplikasi SPAN dan IRICON, sedangkan sistem informasi yang digunakan pemerintah daerah sangatlah bermacam-macam, sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah masing-masing. DJPK sendiri telah mendesain sistem informasi yang dapat digunakan untuk menampung data keuangan pemerintah daerah, tetapi sistem informasi tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga memiliki dampak pada data keuangan yang disampaikan pemerintah daerah ke DJPK bervariasi, baik bentuk dan jenis filenya. Kendala pertama yang ada pada tingkat wilayah yaitu kesulitan dalam pengumpulan data. Pengumpulan data pemerintah pusat tidak memiliki kendala berarti, karena data tersebut dapat diperoleh melalui aplikasi SPAN dan aplikasi RECON. Sedangkan data keuangan pemerintah daerah tidak tersedia sebagaimana data keuangan pemerintah pusat. Kanwil Ditjen Pajak, Kanwil Ditjen Perbendaharaan harus meminta data langsung ke masing-masing pemerintah daerah. Penyebabnya yaitu tidak adanya peraturan yang mewajibkan pemerintah daerah memberikan atau menyampaikan data keuangannya kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Kendala mengenai batas waktu penyusunan LKPK. Batas waktu penyusunan dan penyampaian LKPK tidak sejalan dengan jadwal penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah. Akibatnya, data keuangan pemerintah daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan konsolidasian laporan keuangan pemerintah pusat belum dapat diperoleh dan diragukannya validitas data yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian. Perbedaan sistem akuntansi. Perbedaan sistem akuntansi yang digunakan mengakibatkan terjadinya perbedaan catatan transaksi keuangan yang sama di antara masing-masing pemerintah daerah. Contoh yang kami tampilkan yaitu ada pemerintah kota Yogyakarta dan pemerintah kota Bantul, di mana pemerintah kota Yogyakarta mencatat bantuan keuangan yang diterimanya ke dalam akun transfer provinsi, bantuan keuangan dari provinsi, sedangkan pemerintah Kabupaten Bantul mencatat bantuan keuangan tersebut ke dalam akun pendalutan lainnya. Kondisi ini menyulitkan proses identifikasi akun-akun resiprokal. Kendala yang terakhir yaitu permasalahan sumber daya manusia. Komposisi pegawai yang ideal diperlukan untuk mendukung penyelesaian tugas-tugas yang ada. Batas waktu pelaporan serta jumlah laporan yang harus diselesaikan membutuhkan sumber daya manusia yang memadai dari sisi jumlah maupun dari sisi kompetensi yang dibutuhkan. Langkah-langkah optimasi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Yang pertama adalah mengembangkan sistem informasi keuangan terintegrasi sehingga mempermudah proses pengumpulan dan pengolahan informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, penyeragaman sistem akuntansi terutama terkait penggunaan bagan agung standar sehingga mempercepat dan mempermudah proses konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu KSAP. Komite Standar Akuntansi Pemerintah perlu mengatur pencatatan transaksi antar entitas pelaporan pemerintah sehingga dapat mempermudah identifikasi transaksi dan eliminasi akun-akun resiprokal. Langkah optimasi yang keempat yaitu pengaturan kembali sumber daya manusia dengan komposisi usia dan kompetensi yang seimbang, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas terkait konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Baik,
Sekian presentasi dari kelompok 10. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Silakan rekan-rekan kalau ada yang mau didiskusikan ke kelompok 10 ya, pertanyaan atau memberikan tambahan silakan. Halo, izin bertanya. Ya, sebutkan nama dan nomor absen. Nama saya Syatarina Nurdiani Rahayu, absen 6. Izin bertanya, kan tadi dalam menyusun LKPK itu diperlukan LKPD. Lalu bagaimana jika ada data atau informasi keuangan Pemda yang tidak dapat kita peroleh dari Pemda terkait? Contohnya ada suatu aset Pemda yang ternyata belum dicatat dalam laporan keuangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Tatar. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya. Ya, silakan. Nama saya Erlinda Faustina, absen 11. Izin bertanya. Jadi tadi ada disebutkan bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan konsolidasi LKPP dan LKPD yaitu adanya perbedaan sistem akuntansi yang menyebabkan adanya perbedaan pencatatan bantuan keuangan yang diterima oleh Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Lalu bagaimana penyelesaian kasus tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir jika ada, dipersilakan. Izin bertanya. Iya, silakan. Saya Kevin Aditya, perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, terkait tadi kan ada kendala terkait penyusunan LKPK tuh. Nah, terutama buat yang sumber daya manusianya. Nah, itu solusinya bisa dengan menggunakan teknologi atau aplikasi nggak? Terima kasih. Mohon maaf, absen berapa ya? Oh, absen 14. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya izinkan kami untuk berdiskusi sekitar 4 menit.
rekan-rekan sekalian, sambil nunggu kelompok 10 ya. Jadi memang ada beberapa kendala tadi sudah disampaikan, di mana memang secara pelaporan itu sudah ada sebenarnya semacam format atau template-nya, tapi ketika sudah bicara detail itu masing-masing Pemda tentunya punya karakteristik yang beda-beda, tapi tentunya ada yang bisa digabungkan. Yang digabungkan misalkan di level-level yang tidak terlalu detail, misalkan seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal itu 2 digit itu masih memungkinkan digabungkan, tapi di bawahnya itu yang sampai detail, misalkan di Pemda A ada akun yang khusus, atau kalau mereka tuh menyebutnya mungkin kode rekening ya, kode rekening itu sama dengan kode akun ya, itu untuk penggabungan saat ini memang kita tidak sampai ke level detail, di level-level yang masih umum kurang lebihnya ya. Ya tadi misalkan kayak belanja ya cukup di belanja pegawai berapa sih, belanja barang berapa, belanja modal berapa. Kemudian tadi ada transaksi resiprokal yang berhubungan atau berkaitan antara pusat dan daerah. Nah itu tentunya juga harus dilakukan pola eliminasi ya, supaya tidak double, kurang lebihnya begitu. Dan secara sistem teman-teman kita sudah menyiapkan yang tadi kita sebut ya, aplikasinya itu ada di SEPAN, sebenarnya namanya SIGRI ya, Sistem Informasi untuk Pelaporan Keuangan Republik Indonesia lah ya, Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia kalau nggak salah namanya, yang sumber datanya itu dari Pemda-Pemda, itu dikolek kalau nggak salah melalui KPPN atau Kanwil ya, kemudian diupload ke SIGRI tadi untuk kemudian bisa dilakukan proses kompilasi atau konsolidasi dengan laporan keuangan pemerintah pusat. Baik, silahkan kelompok 10 untuk menanggapi pertanyaan dari teman-teman tadi. Siapa yang mau menjawab duluan? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Catarina. Pertanyaannya jika ada data atau informasi keuangan pemerintah daerah yang ternyata tidak dapat dikelola oleh Dijen Perimbangan Keuangan. Yang kedua, bisa
dari sistem informasi keuangan yang dikelola oleh masing-masing. Selanjutnya pada mohon maaf tadi terputus. Saya langsung menjawab pertanyaan dari Katarina. Kita kembali ke slide awal bahwa data dan informasi keuangan pemerintah daerah diperoleh dari dua sumber. Yang pertama dari SIKD atau Sistem Informasi Keuangan Daerah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Yang kedua bisa dari Sistem Informasi oleh masing-masing pemerintah daerah. Selanjutnya pada PMK nomor 188-PMK.05/2008 tentang sistem pelaporan keuangan pemerintah konsolidasian disebutkan bahwa dalam hal data dan informasi keuangan pemerintah daerah, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, tidak dapat diperoleh data dan informasi keuangan pemerintah daerah tersebut selanjutnya dapat diperoleh dari data estimasi dengan menggunakan formula yang terstandarisasi yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Data yang sudah diestimasi tersebut selanjutnya diverifikasi oleh Direktorat EPIKD dan jika sudah diverifikasi, data tersebut bisa masuk ke LKPD atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Erlinda, yaitu salah satu contoh kendala yang disebutkan dalam presentasi tadi adalah perbedaan catatan bantuan keuangan yang diterima oleh Kota Yogyakarta dan Kota Bantul. Bagaimana penyelesaian dari kasus atau kendala tersebut? Salah satu fungsi rekonsiliasi adalah untuk memastikan konsistensi data serta mengidentifikasi kemungkinan terjadi perbedaan catatan yang dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah konsolidasian. Apabila diperoleh data yang berbeda, maka perbedaan tersebut ditelusuri dan dilakukan perbaikan data oleh pihak yang berkenan. Pada contoh tersebut ternyata pemerintah Kabupaten Bantul kurang tepat mencatat bantuan keuangan yang diterimanya ke dalam akun pendapatan lainnya yang seharusnya masuk ke akun transfer provinsi bantuan keuangan dari provinsi, sehingga pemerintah Kota Bantul membuat jurnal koreksi untuk transaksi tersebut. Bagaimana Erlinda, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Baik. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan Kevin. Pertanyaannya terkait kendala pada penyusunan LKPK, terutama untuk sumber daya manusia, apakah solusinya bisa dengan menggunakan teknologi atau aplikasi? Tidak. Nah, terkait kendala sumber daya manusia, menurut kami sumber daya manusia itu nggak bisa diganti dengan sistem, karena salah satu komponen dalam sistem informasi akuntansi adalah orang yang menjalankan suatu sistem. Nah, apabila salah satu komponen
tersebut tidak ada, maka usia tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, solusinya tuh mungkin bisa melakukan training atau perbaikan terhadap sumber daya manusia yang dimiliki agar kendala bisa teratasi. Dan di PPT tadi juga disebutkan upayanya yaitu melakukan pengaturan kembali sumber daya manusia dengan komposisi dan kompetensi yang seimbang. Ini bisa diterima. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik ya, sudah semua belum Mas? Masih ada nggak pertanyaan yang belum terjawab? Sudah semua, Pak. Halo? Iya, sudah semua. Sudah semua ya. Baik rekan-rekan sekalian, mungkin untuk sesi Zoom kita tutup dulu ya. Kemudian saya akan bagikan link untuk kuis atau latihan tentang modul utang. Insya Allah masih sampai besok waktunya ya, sampai besok pagi. Ya, silahkan kalau mau dibaca-baca dulu atau kalau mau yang sudah pede langsung mau dikerjakan silahkan ya. Ada di grup untuk kuisnya. Kemudian yang perlu diingatkan juga terkait dengan penugasan yang dikumpulkan di pertemuan terakhir pekan depan insya Allah ya. Oke ya, kita cukupkan dulu ya untuk sesi Zoom-nya. Silahkan berpindah ke belajar mandiri sampai dengan sesi kita selesai. Ya, kalau mau yang langsung mengerjakan utang silahkan. Kalau mau dibaca-baca dulu juga silahkan. Itu waktu Zoom, waktu untuk kuisnya masih sampai besok ya. Cukup ya? Iya Pak. Pak mau tanya boleh nggak Pak? Ya silahkan. Untuk apa presentasi tiap kelompok itu bakal masuk ke dalam UAS nggak ya Pak? Presentasi kelompok? Iya. Ya, yang utama sih kemarin kita diminta untuk bikin suatu perbahasan yang kita paparkan di materi itu. Ya, kita diminta untuk sumbangan soal. Saya nggak tahu kalau dosen-dosen lain tuh apakah akan ada yang ngambil dari situ ya. Tapi itu kan sebenarnya bahan pengayaan materi saja. Tetap yang utama yang materi yang disajikan ya. Itu Mbak Nisa ya. Baik Pak. Ya, karena soal itu kemarin sudah dibagi-bagi, dosen A menyumbang soal PJJ keberapa dan seterusnya ya. Tapi patokannya adalah patokan yang di materi PJJ. Baik ya, kita cukupkan. Jadi mungkin banyak-banyak membuat itu aja ringkasan-ringkasan untuk contekan dalam tanda kutip ya, karena kan memang open book ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian ya. Kita akhiri, semoga semua tetap sehat dan jaga stamina.